saya maksimum dari 0 ini dengan yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya 0 tetap. Kalau di sininya hasilnya 1, otomatis yang kita ambil 1 dong. Karena tujuan kita tadi X plus satunya sama dengan 0, jadi nilai maksimum di dalam sini harus 0, berarti di sini DT-nya harus kita ubah menjadi 1, ya, sama dengan 1. Ya, kalau untuk 1, 0 berarti kita punya probabilitas dengan distribusi Poisson seperti ini untuk DT plus 1 lebih dari sama dengan 1, ya ini dengan rumusan distribusi Poisson. Ya, ini tinggal cari nilainya ya. Ya, sama juga untuk yang lain ya. Ini untuk P21 berarti tinggal dilihat eh, berapa probabilitas jika kondisi jumlah persediaan kita sekarang sebanyak 2, besoknya sebanyak 1, atau saat ini 2, besoknya 2, atau saat ini 2, 3, dan seterusnya. Jadi nanti dicari semua nilai eh, probabilitas dari probabilitas transisi ini untuk N sama dengan 1 atau langkah 1. Berarti hanya untuk 1 minggu berikutnya ya. Ini hasilnya. Jadi cara bacanya gini, ini 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Jadi probabilitas gudang kita jika saat ini jika persediaan kita 0, besoknya 0 itu sebesar 0,08. Atau eh, jika kondisi gudang kita atau persediaan kita saat ini 1 dan besok 2 itu probabilitasnya 0. Tidak mungkin terjadi gitu ya. Atau jika persediaan sekarang kita 2, berapa probabilitas besok bisa menjadi 1? Yaitu sebesar 0,368 ya. Seperti itu untuk mencari probabilitas transisi dengan distribusi distribusi teoritis ya. Distribusi teoritis. Ya tergantung nanti distribusinya yang diketahui seperti apa. Apakah dia Poisson atau binomial dan lain-lain. Ya, lalu ini untuk yang one step ya atau 1 langkah. Lalu di sini kita punya probabilitas transisi N langkah. Ya ini tadi kalau misalnya N-nya lebih dari 1 ya tinggal kita gunakan. Tadi kita sudah dapatkan probabilitas yang one step atau P1 atau kita tulis saja P. Jadi nanti tinggal dikalikan matriksnya. Kalau P2 berarti kan P2 kurang 1 kali P ya. Kita tadi sudah dapat nilai P, nanti tinggal dikali saja matriksnya. Ya, ini contoh perhitungan probabilitas transisi langkah ke N ya. Ini tadi sudah kita dapat pada langkah ke-1. Lalu jika kita ingin melihat langkah ke-2 atau 2 minggu berikutnya ya. Kan kita tadi bicara satu waktunya itu adalah minggu. Oke, kalau P2 berarti kan tadi kita punya P2 min 1 di P. Berarti kan P kali P ya. Matriks P kali matriks P. Ini kita punya matriks P yang di bawah sini. Ini juga matriks P. Tinggal kalikan matriks ya. Perkalian matriks juga udah harus paham ya. Seperti apa perkalian matriks. Ya, karena di sini pasti perkaliannya pasti bisa dikalikan karena matriksnya berjumlah sama ya. Berarti tinggal dipahami lagi untuk perkalian matriksnya. Jadi untuk mendapatkan nilai elemen pada baris 1 kolom 1 nih atau ini ya. Berarti kita mengalihkan baris 1 di matriks sebelah kiri kita kalikan dengan matriks 2 di sebelah kanan. Matriks pada kolom 1 di sebelah kanan ya. Kita jumlahkan 0,08 dikali 0,08 ditambah 0,184 dikali 0,632 tambah 0,36 kali 0,264 ditambah 0,368 kali 0,080. Hasilnya adalah ini 0,249. Lalu jika baris 1 kolom 2, caranya berarti kita kalikan baris 1 di sini, kita kalikan dengan kolom 2 di sini. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ini berarti baris 3 kolom 3. Berarti kita kalikan baris 3 di sebelah kiri dengan kolom 3 di sebelah kanan. Dijumlahkan ya, kali dan dijumlahkan. Ya, hasilnya yang di bawah ini, kita lihat jika jumlah persediaan saat ini 0, oke, saya tulis dulu nih 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Jika jumlah persediaan saat ini 0, berarti kita bicara tentang baris 1, maka probabilitas jumlah persediaan kita sama dengan 3, berarti yang di sini.
itu sama dengan 0,165 untuk 2 minggu berikutnya, ya. Jadi langkah ini untuk memprediksi, untuk menghitung berapa besar probabilitas pada N minggu berikutnya atau waktu atau apapun itu nanti satuannya, entah entah waktu, entah hari, gitu ya. Jadi langkahnya, tadi kita bicara masa persediaannya minggu, maka ini untuk 2 minggu berikutnya. Lalu bagaimana, berapa probabilitas jika persediaan kita saat ini itu adalah 2, lalu pada 2 minggu berikutnya kita punya 1 di gudang, probabilitasnya sebesar 0,319. Ya, itu jadi untuk perhitungan one step dan n step gitu ya. One step cukup dihitung matriks P1-nya saja, kalau sampai langkah ke N ya nanti tinggal disesuaikan untuk jumlah N-nya dengan rumusan yang tadi ini. Oke, cukup sampai situ materi yang akan saya sampaikan. Karena di kelas kemarin juga hanya sampai situ saja ya, supaya sama apa yang saya sampaikan. Jadi cukup sampai situ tadi, kita sekilas lihat apa itu proses stokastik, lalu kita ketahui ada status, ada variabel waktu yang bermain di situ ya, lalu ada klasifikasi seperti apa perbedaan discrete dan continue, entah itu untuk waktu ataupun untuk status, lalu untuk perhitungan probabilitas transisi bisa kita gunakan distribusi empiris ataupun distribusi teoritis tergantung dari persoalannya nanti gitu ya. Jadi kita hitung probabilitasnya jika dengan data historis atau dengan distribusi empiris. Tadi kita lihat, kita hitung untuk frekuensi antara status saat ini dan status yang akan datang. Jadi intinya dalam proses stokastik pada rantai Markov, kita hanya memperhitungkan keadaan saat ini dan keadaan yang akan datang. Jadi sebesar apa probabilitas kejadian yang akan datang itu dengan status yang ditentukan jika kondisi saat ini seperti apa gitu. Ya contohnya tadi cuaca. Berapa probabilitas besok akan hujan kalau hari ini cerah gitu, atau berapa probabilitas besok hujan jika hari ini hujan. Itulah akan yang kita ukur nilainya seperti itu. Ya. Ya, kalau sampai di sini cukup sampai membahas probabilitas transisi ya. Jadi bagaimana cara membuat probabilitas transisi terhadap kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang. Entah itu satu hari berikutnya, atau 2 hari berikutnya, atau minggu berikutnya, atau 2 minggu berikutnya, dan seterusnya. Tadi kita punya one step dan n step. Oke, seperti itu saja materi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Absen jangan lupa diisi. Sekali lagi saya ingatkan, absen yang sudah saya kasih list namanya ke ketua kelas dan mungkin beberapa temannya. Terus jangan lupa ya, yang lebih dari 3 kali, kan kita punya perjanjian kemarin di kontrak 80%, kita punya 14 pertemuan, berarti kan maksimal 3 kali. Hanya 3 kali kalian boleh tidak masuk ya, tidak absen gitu. Jadi untuk yang sudah kayak kasih nama-namanya yang sudah 3 kali dan lebih, kembali lagi saya ingatkan, temui saya hari ini, paling lambat jam 3 ya. Tadi sudah ada beberapa dan masih ada yang belum, masih saya tunggu. Ya sesuai kontrak lah ya, sesuai janji. Kalau nggak memenuhi ya nggak akan saya izinkan ikut UAS gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Untuk minggu depan, kuliahnya mungkin akan seperti ini kalau tidak ada lagi yang tabrakan ya. Intinya selama puasa sepertinya akan saya gabung kelasnya ya. Mungkin bisa sesuai jadwal, mungkin bisa juga di hari lain. Intinya selama puasa kita tetap kuliah online aja ya, tetap kuliah online aja.
tidak akan offline sepertinya ya, mungkin dalam 2 minggu ke depan kita masih akan tetap kuliah online. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai selain materi hari ini mungkin dalam perkuliahan? Apapun? Oke, cukup? Boleh on cam sebentar semua, saya screenshot.